Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan kelima ya, di materi etika politik dan etika ekonomi kaitannya dengan PKN. Mas Mbak semua, ini nanti kita akan membahas dari pengertian etika itu apa ya, etika politik, kemudian dan etika ekonomi, pastinya kaitannya dengan PKN. Kemudian untuk pengertian etika, istilah dan pengertian etika secara kebahasaan etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik ya, kesusilaan, dan menghindari hal-hal yang tindakan yang buruk. Artinya pastinya Mas Mbak semua, kata etika ini ya, kita tahu sendiri bahwa etika itu kaitannya dengan watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Pastinya etika itu berkaitan erat dengan moral ya. Jadi etika itu sangat berkaitan erat dengan moral. Kemudian untuk macam-macam etika. Jadi untuk etika ini ya ada dua, yaitu Mas Mbak semua. Untuk macam-macam etika, yang pertama itu adalah etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis ya, Mas Mbak semua. Untuk etika deskriptif ini kita berbicara mengenai fakta ya, secara apa adanya, nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta, pastinya yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Kemudian yang kedua ini adalah etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat ya, Mas Mbak semua. Untuk etika normatif ini pastinya di dalam etika normatif ini sudah adanya norma-norma yang menuntun agar manusia itu bertindak secara baik. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat itulah pastinya norma yang kita gunakan atau yang sudah disepakati yang berlaku di masyarakat itu ya,
menghindarkan kita dengan hal-hal yang buruk ya. Jadi kita bisa menilai hal yang baik seperti apa, hal yang buruk seperti apa, itu harus kita hindari yang buruk ya. Gitu. Inilah kaitannya dengan etika deskriptif dan etika normatif ya. Kemudian untuk nilai Pancasila sebagai etika politik. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara dalam legitimasi religius, melainkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Ya, dimana Mas Mbak semua di dalam etika politik ini pastinya terdapat jiwa ya, menjiwai dari Pancasila ya, gitu. Jadi untuk nilai Pancasila ini nanti dari sila pertama sampai sila kelima itu semua nanti pastinya ada nilai-nilainya ya, nilai yang kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana etika politik ini pastinya asas legalitas ini kaitannya hukum yang berlaku itu harus dijalankan dengan benar dan baik. Kemudian disahkan dan dijadikan secara demokratis. Ya, yaitu demokratis di sini Mas Mbak semua pastinya harus disahkan secara demokratis ya. Kemudian dilaksanakan ya dengan legitimasi moral. Kemudian kita mengetahui Mas Mbak semua bahwa di dalam tadi kita tahu bahwa di dalam etika politik pun itu kita mengetahui ya, menjiwai dari Pancasila. Artinya makna nilai-nilai Pancasila makna nilai-nilai Pancasila kita lihat di dalam etika politik itu Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila, itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan ya, letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila ya. Untuk yang pertama kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini kita tahu bahwa ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama.
ya. Ini Anda lihat dari bunyi sila yang pertama, Mas Mbak semua, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita lihat dari hubungan agama dan negara. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara itu digambarkan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Inilah Mas Mbak semua di mana hubungan agama dan negara. Jadi hubungan ini, hubungan agama dan negara itu tidak dapat dipisahkan, ya. Karena negara juga menyatu dengan agama, seperti itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, jadi Mas Mbak semua, kata adil itu wajar, ya, berarti wajar, sepadan, sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Kemudian beradab ini adalah adab atau sinonimnya itu sopan, ya. Kita itu pastinya mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta, ya. Kemudian negara mengakui hak asasi manusia. Inilah Mas Mbak semua kata adil, ya. Kemudian adab itu juga kita lihat dari negara itu mengakui hak asasi manusia, ya. Negara mengakui hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada awalnya dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya
mengatur tentang Komnas Hak Asasi Manusia bab 8 pasal 75 sampai dengan 99. Maka Komnas Hak Asasi Manusia ini yang terbentuk dengan keputusan presiden tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Kemudian Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mas Mbak semua, kita itu di dalam negara Indonesia bahwa persatuan itu mengandung bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, ya. Kemudian kita lihat contoh etika politik, ya. Gita Wirjawan memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Dalam keterangan pers Jumat 31 bulan 1, Gita mengaku ingin berkonsentrasi pada keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Ya, dia tidak mau tenaganya sebagai Menteri Perdagangan, ya, dan sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gayung bersambut, ini lihat Mas Mbak semua, Presiden SBY melalui Mesekneknya Sudi Silalahi menerima permintaan mundur Gita Wirjawan. Bahkan Presiden SBY menegaskan bahwa pilihan mundur Gita merupakan wujud etika politik yang perlu dicontoh. Ingat Mas Mbak semua, inilah contoh etika politik di mana saat kepemimpinan Presiden SBY, ya. Kemudian etika ekonomi. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi, baik secara pribadi, institusi, serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi. Supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Inilah etika ekonomi, pastinya mempunyai norma-norma dan ekonomi yang baik secara pribadi, kemudian institusi, serta pastinya bisa mengambil keputusan di bidang ekonomi. Kita lihat Mas Mbak semua, untuk prinsip-prinsip etika ekonomi secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi
dari prinsip etika pada umumnya. Prinsip otonomi ini kita lihat bahwa orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masa-masa. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Inilah Mas Mbak semua, Anda lihat bahwa bisnis itu tidak akan bertahan lama, tidak akan maju apabila tidak ada kejujuran. Ya, artinya prinsip kejujuran ini harus kita pastinya selalu kita gunakan di dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan, yaitu hak dan kepentingannya. Jadi untuk prinsip keadilan ini pastinya namanya adil, itu pastinya sudah tidak ada pihak yang dirugikan ya dari hak dan kepentingannya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Kemudian kita lihat dari prinsip integritas moral ya. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis itu selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari kaitannya dengan etika politik ya, etika ekonomi. Nah, Mas Mbak semua, sekarang Anda jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, itu apakah yang dimaksud dengan etika deskriptif dan etika normatif? 2. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai etika dalam Pancasila. Untuk pertanyaan ini, Mas Mbak semua, untuk nomor 2 Anda bisa menjelaskan secara singkat saja. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda presensi di Siakat untuk pertemuan kelima di mata kuliah ya PKN hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua. Kita banyak sekali tadi ya mempelajari tentang etika ekonomi dan etika politik. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.